Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi yang indah ini, pagi yang cerah, kita datang kepada Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita kami serahkan kepada Tuhan. Hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah pada saat sore hari ini. Pada pagi hari ini kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan untuk memuliakan, memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Yesus.
Amin Tuhan. Inilah anak-anak-Mu, kerinduan anak-Mu Tuhan, menjadi doa-Mu Tuhan. Jadikan mezbah-Mu Tuhan akan menjadi saksi Tuhan kepada sesama kami, bahkan semua bangsa Tuhan. Jadikanlah Tuhan kerinduan anak-anak-Mu ini menjadi saksi Tuhan. Oh Yesus, haleluya, menjadi mezbah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang selalu berdoa Tuhan, menjadi penyembah-Mu Tuhan.
sebagai umat-umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Kami rindu Tuhan menjadikan kami rumah doa-Mu, untuk kami boleh menjadi terang, untuk kami boleh menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kami, membawa jiwa-jiwa boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat hari yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah setiap apa yang sudah kami terima daripada Tuhan, kami boleh kembalikan pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami akan memuji-muji nama-Mu, mengagungkan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib bagi kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, Engkau selalu nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi. Satukan hati dan pikiran mereka semua. Satukan setiap pelayanan mereka untuk boleh bersatu hati, untuk memuliakan, untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu, yang akan menghilangkan konsentrasi mereka Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang kami rindukan di tengah-tengah kami, khususnya bagi setiap pelayan-pelayan-Mu, menjamah mengurapi mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, tamborin, LCD lighting, yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, dan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang masih ada di rumah Tuhan, bawa kehidupan mereka untuk datang di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kerinduan untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diserahkan juga sebentar guru-guru sekolah minggu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan juga urapi, Tuhan juga pakai mereka semua boleh melayani anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita di sini anak-anak Tuhan yang mau bersukacita. Kita di sini anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, mendapat anugerah yang terbaik. Karena kita bisa di sini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, tiba di sini dengan selamat. Kalau yang sakit tidak bisa bangun, tidak bisa ke gereja. Itulah anugerah yang kita sama-sama rasakan saat ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita akan memberikan syukur pada Tuhan dengan pujian dalam Soul.
Mboten nate gelo nderek Gusti Yesus. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siap diberkati. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat firman Tuhan pada saat sore. Mari kita pujikan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan itu menjawab doa. Amin Yesus. Tapi Tuhan memberi yang tepat bagi kita. Amin Yesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menunggu
dari ujian, cobaan, tantangan, pergumulan. Namun yang kami yakini bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa mengerti, mendengar, melihat, mengetahui setiap keberadaan kami dan menjawab doa kami. Engkau Allah yang sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Kasih setiamu, pertolonganmu nyata bagi kami. Pujian penyembahan kami naikkan di hadapanmu, biar berkenan. Terus kami melayani, terus kami memuji menyembah. Dan saatnya berfirmanlah, pakailah hambamu urapi, biarlah setiap firman Tuhan
itu datangnya daripada Tuhan, memberi kekuatan buat kami, iman kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kali ini kita akan belajar tentang umat pilihan Tuhan yang berada di padang gurun ketika umat pilihan, umat bangsa Israel untuk pergi. Musa membebaskan untuk keluar menuju tanah perjanjian, tapi harus melewati padang gurun. Saudara dan saya juga tidak lepas dari padang gurun. Ujian, cobaan, tantangan, persoalan. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Saya membaca ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang genap. Saya mengawali Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 2, 3. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 2, 3. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sekali lagi saya akan mengajak untuk buka dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan, Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian itu harus melewati padang gurun. Nah, di dalam padang gurun itu, dalam perjalanannya itu semestinya Musa bersama umat Allah itu enggak harus 40 tahun. Tetapi mengapa bangsa Israel di padang gurun berputar-putar selama 40 tahun? Mestinya hanya sebulan atau paling lama 2 bulan atau enggak sampai.
Tapi mengapa kok sampai 40 tahun, ada apa dengan umat pilihan, dengan bangsa Israel? Mengapa dibuat berputar-putar selama 40 tahun? Mestinya hanya beberapa minggu atau bulan saja, tapi ini rasanya aneh ya. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang kenapa kok enggak dibawa ke jalan yang enak, jalan yang mudah. Sama dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Maunya kita ini langsung cepat. Tapi seringkali kita dibuat begini, dibuat begitu. Ada jawabannya mengapa sampai berputar-putar. Kalau kita di dalam bacaan ulangan tadi, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ingatlah, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui. Jadi ingatlah bahwa itu semua untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hati kita. Apakah kita ini berpegang kepada perintahnya, kepada firman-Nya atau tidak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya sampai 40 tahun berada di padang gurun. Apa saja ya yang mereka kerjakan selama 40 tahun di padang gurun? Mereka hanya berputar-putar. Di dalam perjalanan mereka selama di padang gurun. Dan ini semua Tuhan izinkan mereka melewati ujian, mereka melewati tantangan demi tantangan. Dan apakah kamu, apakah umat Israel ini berpegang, mempercayai Tuhan Allah yang membebaskan umat Israel dari Mesir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya berdoa, awalnya mengerang minta dibebaskan. Setelah dibebaskan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengetes, Tuhan menguji supaya umat Israel ini tetap ada di hati Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Setiap kali ya bangsa Israel mengalami kegagalan, melewati ujian, dan bangsa Israel dibawa berputar-putar terus ada di padang gurun. Tetapi sekalipun berada di padang gurun, mereka semuanya bukan karena kebetulan atau bukan karena kecelakaan. Dalam penantian untuk sampai menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, diperlukan waktu 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu ya, Tuhan ingin mengajarkan kepada umat pilihan Tuhan itu tentang kerendahan hati dan tentang supaya umat Israel itu berpegang kepada firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padang gurun ini adalah tempat pelatihan yang Tuhan sediakan bagi umat pilihan, bagi bangsa Israel. Dan selama di dalam ujian pelatihan, satu hal, mereka tetap hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak kekurangan. Meskipun seringkali mereka bersungut-sungut, yang dipermasalahkan masalah makan, masalah penghidupan. Mereka tidak bekerja di ladang untuk mendapatkan gandum atau untuk
berburu, mendapatkan daging. Dan satu hal, Tuhan menyediakan makanan, manna, roti yang dari surga. Tuhan memberikan daging, burung puyuh. Dan inilah bukti Tuhan tidak membiarkan umat Israel berada di padang gurun. Nah, hari ini apakah saudara merasa hidup ini seperti berada di padang gurun? Mengalami kekeringan, menghadapi kesulitan, tantangan, ujian demi ujian. Rasanya mungkin ujian, tantangan itu silih berganti, datang terus. Bagaimana iman kita, penurutan kita, kepercayaan kita, belajar dari bangsa Israel, supaya percaya bahwa sekalipun ada di padang gurun, kita dalam kekeringan, kita dalam kekurangan, kita tetap mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan tetap beserta, amin, dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Dia menjaga dan memelihara di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti hari-hari ini. Dengan cuaca, nggak tahu dulu namanya Lemina atau apa saudaraku, Lamina, yang hujan terus. Nah, kemudian panasnya nggak ada. Nah, kemudian petani juga bingung, sayuran juga nggak bisa tumbuh bagus, panennya terganggu, dan dampaknya apa? Harga-harga mahal. Ya, mari kita belajar ya, di mana di dalam Bilangan 33 ayat 2, Bilangan 33 ayat 2, belajar dari Musa. Yang dituliskan dalam Bilangan 33 ayat 2, Musa menuliskan ya, perjalanan mereka di tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Jadi seringkali diperhadapkan, sampai ada di Elim, ada di Mara, bertengkar, menyalahkan Musa. Nah, mungkin kita juga punya catatan, pengalaman apa selama kita menjalani di padang gurun dalam kesulitan. Mungkin kita punya catatan, tahun lalu, waktu kami berada di titik terbawah, titik nol. Mungkin kita mengingat dan kita mengenang, aduh, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang sukar pada saat itu. Namun kalau kita ada sampai hari ini, kita belajar dari setiap ujian yang kita alami. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tetap berada dan menolong saudara dan saya. Masa penantian di padang gurun ini akan mempersiapkan kita untuk memasuki masa di mana kita akan menunggu, menanti janji Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah yang berlimpah ruah, susu dan madu. Ini juga ada hubungannya dengan keberhasilan. Kita juga ada di padang gurun dalam proses menuju keberhasilan, menuju kesuksesan. Tantangan, kesulitan, kesukaran. Jangan sampai melupakan Tuhan dalam kondisi apapun. Ini semua membentuk kita supaya kita tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Padang gurun atau ujian ini adalah kesempatan
momen ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, atau ketika kita mengalami situasi yang menguji keadaan kita, kekuatan kita, ketahanan dan iman kita. Saat kita menghadapi padang gurun, kesulitan dan kesukaran, kekeringan, bukankah kita ini seperti berada di padang gurun yang dialami oleh umat Israel, yang tandus, yang keras. Ujian dalam hidup juga bisa kita mengalami, merasa sulit. Ini dibutuhkan supaya kita tetap memiliki ketekunan, supaya kita tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sampai waduh Tuhan itu sudah tidak ada dalam kondisi ini, dalam keadaan saya seperti ini. Mengapa saya dibuat seperti ini? Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi dalam momen-momen ini, kesempatan ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita tetap memerlukan yang namanya ketekunan. Seperti orang yang berjalan di padang gurun, kita perlu bertahan dan terus berusaha melewati ujian supaya kita bisa melewati ujian. Kita tetap memiliki ketekunan di dalam kita menghadapi kesulitan hidup. Siapa hari-hari ini yang tidak mengalami kesulitan? Tekun dalam segala hal, melakukan segala sesuatu, minta pimpinan Tuhan, dan kemudian kita supaya memiliki kepercayaan seperti orang yang mencari sumber air, oasis di padang gurun. Kita perlu mempercayai bahwa ada harapan dan ada pertolongan. Dalam ujian kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Ada masa-masanya kering, ada masa-masanya kita mengalami kekurangan, tapi ada masanya kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita enggak ada terus di padang gurun. Kalau kita ada di padang gurun, belajar tekun, belajar percaya, dan belajar memiliki pengharapan. Sama seperti orang yang menantikan hujan di padang gurun. Kita perlu memiliki pengharapan bahwa setelah ujian itu kita akan mengalami ada kelegaan, ada berkat yang kita terima lewati padang gurun. Ya, puji Tuhan. Selamat buat Mbak Wayu kalau sudah buka usaha yang baru. Ya, ada perumahan, kemudian penduduknya semakin hari semakin ramai, ada kesibukan, ya supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, diberikan kelancaran. Ingatlah bahwa setiap ujian ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar, supaya kita ini dapat melewati padang gurun hidup, dan supaya kita ini tetap tegar dan tetap penuh iman percaya kepada Tuhan. Ya, sekarang ada pelajaran dari kisah padang gurun. Yang pertama, pelajaran apa? Yang pertama adalah dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Pelajaran dari perjalanan di padang gurun yang pertama, bahwa jalan kita ini berbeda dengan jalan Tuhan. Ya. Inilah gambaran kehidupan kita. Terkadang jalan kita ini berbeda dengan jalan Tuhan. Dikatakan di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18,
setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin yang cepat, yang singkat. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Terus 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel di tanah Mesir. Jadi jalan kita ini berbeda dengan jalan Tuhan. Mau kita ini cepat, mau kita ini cepat sukses, cepat berhasil. Tapi seringkali Tuhan membawa kita ini lewat ujian, lewat tantangan, perlu waktu mungkin lama, mungkin ada yang cepat, ada yang sedang. Nah, inilah perjalanan kehidupan saudara dan saya. Sebagai manusia terkadang kita menginginkan sesuatu yang cepat, yang mudah. Namun dari kisah pembacaan firman Tuhan kita belajar bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Walaupun kita enggak enak, walaupun kita menderita, kalau itu jalan Tuhan, kita diberi kemampuan, amin. Kita diberi kekuatan. Jadi ingat, jalan Tuhan bukan jalanku. Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Tapi kita tetap mengikuti saja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya. Yang pasti Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Keluaran 13 ayat 21. Pelajaran apa di padang gurun? Bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan itu tetap ada. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Haleluya. Penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Baik siang maupun malam, baik di jalan yang rata maupun jalan yang berliku, baik di dalam jalan raya maupun di padang gurun. Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Bahkan Tuhan telah sediakan rancangan yang penuh damai, yang sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tetap tekun, kita tetap setia, kita tetap percaya. Tuhan itu memelihara seperti tiang awan waktu siang, tiang api pada waktu malam. Bagian kita apa? Bagian kita adalah kita tetap menyertai tentang penyertaan dan tuntunan Tuhan, dan tetap tekun dan tetap taat dan tetap mengikuti kehendak, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ketaatan ini, penurutan inilah yang nanti kita dibawa sampai menuju kepada rancangannya, yaitu rancangan yang damai, rancangan yang indah atas hidup kita, tanah Kanaan. Untuk mencapai tanah Kanaan harus kita mengalami padang gurun. Padang gurun ini ujian. Ujian apa yang kita hadapi hari-hari ini? Keluarga, pekerjaan, keuangan, masa depan, anak-anak. Mari. Jadi pelajaran dari padang gurun ini adalah ingat, jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Kita lemah. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Ingat bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan itu tetap ada. Mungkin kita merasa berat, tidak mampu.
tapi Tuhan memberi kesanggupan dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap ada, bahwa Tuhan yang setia. Keluaran 13 ayat 22. Dikatakan dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tiang awan dan tiang api adalah lambang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan bagi umat Israel, penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya yang dalam kesulitan dan kesukaran seperti padang gurun. Alkitab mencatat bahwa tiang awan dan tiang api itu tetap ada dan tidak pernah beralih dari bangsa Israel. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan setia terhadap umatnya. Saudara, mungkin kita bisa menangis, mungkin kita merasa berat persoalan yang kita hadapi. Ingatlah, Tuhan itu kesetiaannya sampai sekarang masih tetap ada. Kita masih kuat, kita mampu, kita melewati tantangan pergumulan. Mari mengandalkan Tuhan, supaya kita enggak lama di padang gurun seperti bangsa Israel. Apakah kita taat? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita tunduk kepada Tuhan? Itulah yang nanti yang menentukan kita cepat sampai tanah Kanaan, cepat sampai kepada kesuksesan dan keberhasilan. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan kerap kali tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan tetap setia kepada umatnya. Tuhan setia, Dia tetap setia, walau kita tidak setia. Ini seringkali kita yang tidak setia. Tuhan tetap setia. Demikian juga hidup kita. Sebagai manusia seringkali kita berlaku tidak setia. Namun Tuhan tetap setia mengasihi saudara dan saya sampai hari ini. Kalau ada, kalau kita hidup, tadi pujian berkata tadi, kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan membuat kita ini kuat menghadapi kehidupan ini sekalipun harus melalui padang gurun, cobaan, rintangan, persoalan. Ingat, di saat kita lemah, mungkin kita menyerah, mungkin kita tidak kuat, putus asa, hilang harapan. Ingatlah, selalu akan kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti bagi kehidupan saudara dan saya. Padang gurun adalah gambaran perjalanan hidup yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan, halangan, serta rintangan. Dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun kita dapat belajar mengenai jalan Tuhan. Kalau kita mengerti jalan Tuhan, jalanmu tak terselami, kita tidak bisa menyelami. Nanti kita akan melihat, oh iya betul, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya. Padang gurun bukanlah tempat yang menakutkan, asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Padang gurun, cobaan, masalah, rintangan, kalau kita enggak ada Tuhan, wah ini masalah. Kita enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan. Makanya kita tetap beribadah, makanya kita tetap mencari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Saat kita ada di padang gurun, saat kita mengalami cobaan, kita ingat firman Tuhan menguatkan, kita kuat, kita bangkit, kita diberikan semangat dan kemudian mampu berjalan, mampu menyelesaikan persoalan demi persoalan. Ingat, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak memberikan persoalan itu lebih kekuatan kita. Artinya apa?
diberi kemampuan, diberi kesanggupan. Artinya apa? Kita sanggup dan kita mampu. Biarlah melalui firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran padang gurun mengingatkan bahwa jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan, mengingatkan akan penyertaan dan tuntunan Tuhan, mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Tolong lagunya dipersiapkan. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Ketika jalan kulalui berputar di padang gurun, ketika saudara diperhadapkan dengan padang gurun. Padang gurun itu apa? Masalah. Padang gurun kesulitan, kekurangan, penderitaan, kesakitan. Ketika kita jalani berputar, sepertinya berputar di padang gurun, ingat bahwa Tuhan ada. Tiang awan, tiang api, artinya apa? Pemeliharaan Tuhan tetap ada. Mari kita yang berbeban berat, yang menghadapi tantangan dan pergumulan, ketika jalanku lalui berputar seperti bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Engkaulah yang Tuhan yang memelihara kita di padang gurun hidup. Tuhan, terima kasih atas pertolongan. Ketika jalan yang berujung di sungai dalam, berujung di sungai dalam, amin. Engkaulah yang mengeringkan untuk kami bisa menyeberangi, untuk seperti umat Israel keluar dari laut Teberau, laut Kolsum. Selalu ada jalan. Penderitaan apa? Tantangan apa? Masalah apa? Tekun, percaya, imani. Tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan. Dengan iman percaya, ini masalahku, ini persoalanku, Tuhan akan bukakan jalan. Selalu ada, kalau ada kemauan, amin, ada kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kita sungguh-sungguh menyembah ketika jalanku lalui berputar. Inilah hidupku, sepertinya di padang gurun. Engkau Allah yang menolong, yang memelihara hidupku. Terima kasih ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai, berujung di sungai dalam. Engkaulah yang bangsa Israel diselamatkan melewati Teberau. Untuk kita juga melewati ujian, melewati masalah, yakin, percaya selalu ada jalan. Kalau kita ada kemauan, seakan masih ada jalan. Sebab Tuhan Dia yang memimpin
Dia yang membukakan jalan atas masalah hidup. Membuka jalan bagiku, selalu ada jalan, selalu ada jalan. Di mana ada kemauan, biar hidup kita sesuai dengan jalan yang ditujukan, tidak menyimpang, tidak berjalan sendiri. Yang Kau selalu ada jalan, selalu dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan percaya, Tuhan akan bukakan jalan. Akan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan, membuka jalan bagiku. Kita mengangkat tangan, kami butuh Tuhan. Lu ada, inilah saya Tuhan, inilah pergumulan saya. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup di jalan yang Kau selalu ada jalan. Ini doa kami, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Pak Tuhan ada di depanku, membuka jalan, Pak. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Kita sembah Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan, supaya kami tetap percaya, supaya kami tetap teguh, kuat ada di padang gurun. Oh Yesus, Engkau ada, Engkau setia. Oh, tiang awan, tiang api pemeliharaanmu kami butuhkan hari-hari ini, saat ini, di tengah keadaan situasi. Oh, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami percaya ada waktu Tuhan, kami melewati semua itu. Kita masih menyembah. Mungkin kita pernah mengalami saat-saat di bawah, saat-saat tidak kuat, saat-saat di titik terkecil, titik nol, tidak kuat, tidak mampu. Ingatlah, Tuhan setia. Oh, Tuhan menolong saudara saat sakit, saat lemah, saat tidak kuat. Saudara berseru, inilah keadaanku, inilah persoalanku. Pelajaran dari padang gurun, jangan bersungut, tetap teguh, tetap percaya, tetap mengiring Tuhan. Selalu ada
Mbak Kesi berdoa. bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini ya Bapa. Jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Rancangan kami bukanlah rancangan-Mu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Kau akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan-Mu itu selalu yang terindah bagi kami ya Bapa. Di mana kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Tetapi di situ Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau Allah yang selalu memberikan kami pengharapan. Begitu banyaknya pergumulan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau selalu memberikan pengharapan baru bagi kami Tuhan. Tumbuhkan iman percaya kami ya Bapa. Kalau Tuhan sanggup membawa umat Israel untuk keluar dari padang gurun untuk menuju tempat yang dijanjikan Tuhan, maka kami juga percaya Tuhan akan sanggup membawa kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk menuju kepada kemenangan Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali lelah, seringkali kami lemah, seringkali kami undur dari Engkau, terlebih kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia, Allah yang begitu mencintai kami anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus belajar dengan kebenaran firman-Mu ini, supaya terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami pengharapan, terus membawa kami untuk tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan menjamah setiap kami, mengubah setiap kami dengan setiap kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami manusia berdosa, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Dan terus baharui kami dengan firman-firman-Mu, terus baharui kami dengan kebenaran-Mu Bapa. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Pulihkan hati kami, pulihkan iman kami, pulihkan kami Yesus. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan urapi hamba-Mu dengan hikmat marifat yang dari Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu
senantiasa bisa membaharui setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mendengar, untuk kami semakin percaya, semakin setia, semakin melekat kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberkati semakin hari pelayanannya semakin luar biasa di dalam Tuhan, dan menjadi alat Tuhan untuk bisa membawa jemaat-Mu di tempat ini untuk semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini ucapan syukur kami, doa sembahyang kami, iman percaya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Benar ya Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Melewati masalah, persoalan, beban hidup, Tuhan tetap setia. Yang penting kita tetap bertekun, tetap percaya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberi persembahan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat cekik Mas. Sepakan GPDI TB Ebenezer, maaf. Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4 pagi. Selasa dan Rabu doa malam jam 6 sore. Kamis tanggal 21 Maret 2024 ibadah wanita jam 6 sore, acara ibadah WL Ibu Endang, firman Tuhan Ibu Gembala. Semua kaum wanita boleh mari sama-sama kita beribadah dalam ibadah kaum wanita. Jumat doa pelayan altar jam 6 sore. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya 24 Maret jam 7 pagi, WL Saudari Rani, singer Mas Victor dan Mbak Amel, penerima tamu keluarga Bapak Gunawan. Puji nama Tuhan. Minggu ibadah sekolah minggu tanggal 24 Maret WL Ibu Gembala,
firman-Nya Saudara Yesi. Puji Tuhan, ini yang menjadi pengumuman kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kami percaya di tengah padang gurun, ya kita ada di dunia ini padang gurun, Tuhan tetap setia menyertai saudara dan saya. Atas kehadiran, atas persembahan, pengorbanan, pelayanan tim PAW, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di belakang ini sudah selesai. Puji Tuhan, sudah rapi. Bulan depan, bulan Mei, nanti kita ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, ketok rapi, nanti makan di bawah, makan di atas, jadi karena hamba Tuhan itu nanti bisa dibagi dua. Dan ternyata menyelesaikan di situ itu pakai uang, saudara. Itu sekitar 6 atau 7, 8 lebih, padahal uangnya segitu 8 lebih. Nah ini 8 lebih, ini ada kekurangan, ya kekurangannya nanti tetap diambil dari minggu, persembahan itu di kekurangannya kira-kira berapa? 1 jutaan, ya 1.200.000, makanya sampai ketemu 8 juta itu karena kan persembahan Natal cuma 2 juta, ada berkat-berkat dari jemaat, ya nggak sampai 5 sebenarnya, nggak sampai 6, tapi bisa sampai seperti itu. Ini semuanya ya karena nggak apa-apa, yang penting nanti setiap minggu ini kasnya persembahannya nanti nyelengi ya saudara yang dikasih Tuhan. Nah puji Tuhan, di belakang juga sudah ada kulkas walaupun kredit. Tujuannya apa? Nanti kalau masak-masak bingung deh kayak panganan. Nah nanti kalau masak-masak di situ kulkasnya nggak ada apa-apanya saudara, cuma ada air putih saja. Jadi dipersiapkan kalau ada tamu-tamu saja. Ya, jadi cuma ada air. Nah, baru pertama kali saya isi kemarin beli semongko separuh, telepon di semongko separuh. Nggak tahu tante sudah buka atau belum. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan semuanya. Tuhan sendiri yang balas dan memberkati. Untuk Kid Camp di sekolah Alkitab, ada yang ikut kira-kira anak-anak? Oh, Noel ikut, Nathan ikut, oh Nathan enggak ikut, Noel, Rekel, mungkin sama Aril mungkin. Ya, puji Tuhan. Makanya kalau ikut nyelengi jajani di Lombok ini untuk daftar nanti. Youth Camp juga remaja pemuda itu penting sekali, itu anak-anak remaja pemuda ada pembentukan di sana. Jawa Timur nanti ini ikut dua-duanya enggak apa-apa. Sing mendekati 12 13 itu kan mendekati remaja enggak apa-apa. Ya, nyelengi. Kalau tuku bakso kok awis nyelengi. Ya, syukur nanti ada sponsor. Nah, sponsor 75% atau 30%. Nah, tahu sponsor dari mana? Ya dari Tuhan. Dari orang tua. Ya. Mari sama-sama kita berdiri. Terus ada 2 nanti yang akan ke Jakarta dari sini nanti bulan Juli. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Kami bersyukur kalau kami bisa datang ke rumah Tuhan
Karena Tuhan sudah menyelamatkan, memilih kami. Dan kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami menikmati, menerima kekuatan melalui firman Tuhan. Karena kami hidup di padang gurun. Di dunia ini ada banyak tantangan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menolong kami, umat-Mu yang menghadapi persoalan, permasalahan. Dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Usaha pekerjaan mata pencariannya diberkati Tuhan. Kehidupan keluarga, anak-anaknya tetap ada di dalam kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, Mbak Hani, dalam nama Yesus, kakinya yang bengkak dijamah, disembuhkan, supaya hari Minggu bisa beribadah kepada Tuhan. Anakmu yang bepergian, lindungi, sertai, supaya bisa kembali ke rumah, ke tempat ini, bisa beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan, kalau menghadapi jalan buntu dalam usahanya, dibukakan jalan. Usaha pekerjaan apapun, Tuhan memberkatinya. Menyerahkan Kid Camp, menyerahkan Youth Camp, menyerahkan kegiatan semua yang ada di tempat ini. Kalau ibadah wanita, nanti ibadah dialihkan di Mbak Kesi. Kami berdoa ibu-ibu wanita bisa beribadah pada hari Kamis. Terima kasih jam-jam ibadah di tempat ini, supaya kami tetap tekun, tetap setia mengasihi Tuhan. Terima kasih. Semua yang berbagian dalam pelayanan ibadah ini, tim PAW diberkati Tuhan. Minta berkat. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat damai sejahtera, sukacita, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.